Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore ataupun malam bagi saudara yang membuka file ini pada malam hari yang sangat saya banggakan. Teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Azil Maskur ya. Satu tim dengan Bapak Ali Masyar untuk mengajar hukum pidana 2, yaitu kelanjutan dari hukum pidana yang pertama di semester 2 dulu. Pada kesempatan kali langsung saja, kemarin sudah diajar Pak Ali, sudah sampai pidana dan pemidanaan, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam materi pokok, yaitu bentuk-bentuk tindak pidana. Saudara-saudara sekalian, bentuk-bentuk tindak pidana, ketika orang melakukan suatu tindak pidana, itu jatuhnya itu dia akan melakukan, mungkin posisinya tidak persis, dia akan masuk ke dalam semua unsur tindak pidana. Sebagai contoh adalah, ada seseorang yang baru dalam tahap bermufakat atau membantu saja. Tentunya dia tidak sampai memenuhi unsur secara total sebagaimana yang ada dalam pasal. Di dalam pasal 338 mungkin saudara akan dapat melihat, silahkan saja dibuka di KUHP-nya. Di pasal 338 dikatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, kan demikian ya. Barang 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, apabila saudara dengan sengaja merampas nyawa orang lain itu, maka akan dipidana. Pidananya berapa? Pidana karena pembunuhan, yaitu 15 tahun. Nah, kan demikian. Nah, ini kan unsurnya jelas. Di sana ada barang siapa, ada sengaja, ada merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan, yaitu 15 tahun. Nah, apabila di antara saudara belum membunuh secara total, artinya belum melaksanakan delik keseluruhan. Contohnya, saudara sudah siap-siap ini, mau membunuh. Begitu nusuk, ternyata orang itu tidak mati, tidak meninggal, kemudian ada orang yang menolong dan dibawa ke rumah sakit, sehingga tidak jadi meninggal. Nah, apakah saudara dapat dikatakan sebagai pembunuhan? Karena unsurnya belum masuk. Unsurnya belum ada yang namanya apa? Belum ada yang namanya ini ya, belum sampai merampas nyawa orang lain. Nah, ini namanya adalah percobaan pembunuhan. Oke, nah dari situ ada grade. Jadi ada istilahnya apa ya? Bentuk-bentuk, form of crime bahasanya, tindak pidana. Ketika saudara melakukan suatu tindak pidana, ada kalanya tindak pidana itu bentuknya bermacam-macam, ada 7 bentuk tindak pidana. Ini harus dihafalkan bagi saudara. Yang pertama adalah permufakatan jahat. Kadangkala saudara melakukan suatu tindak pidana itu tahapnya hanya masih bermufakat. Seperti apa permufakatan jahat nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah persiapan. Persiapan tindak pidana. Nah, seperti apa persiapan? Nah, persiapan, tahapnya persiapan. Yang kedua adalah masih dalam tahap percobaan. Ya, dalam tahap percobaan. Bisa jadi saudara sudah ini kan setelah percobaan. Terus bentuk yang keempat ya ini bentuk yang normal, yang biasa yaitu tindak pidana. Saudara sudah melakukan pembunuhan, sudah nusuk orang kemudian sampai meninggal, lah sudah itu pembunuhan. Atau bentuk yang ketiga, yang kelima, mungkin saudara tidak membunuh sendiri, hanya penyertaan. Contoh penyertaan itu ada yang namanya menganjurkan. Saudara menganjurkan orang untuk melakukan suatu pembunuhan, terus mati orangnya. A menganjurkan B melakukan pembunuhan. Untuk C, C-nya mati. Yang melakukan pembunuhan siapa? B, lah saudara yang menganjurkan. Masa tidak dipidana?
Kenapa tidak dipidana? Oh, karena tidak sesuai dengan unsur 338. Nah, tidak. Nah, ada yang namanya penganjuran. Kan demikian ya, penganjuran. Orang yang menganjurkan suatu tindak pidana. Ini posisinya di penyertaan. Walaupun secara nyata sepertinya dia tidak memenuhi unsur 338, tapi dia dikatakan sebagai penganjuran suatu tindak pidana. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah perbarengan. Perbarengan ini agak lumayan tinggi derajatnya. Pelaku tindak pidana yang lumayan tinggi derajatnya. Karena apa? Karena ada yang namanya perbarengan perbuatan pidana. Pada hari Senin melakukan suatu tindak pidana, membunuh. Kemudian hari Selasa, dia melakukan perkosaan. Hari Rabu, dia melakukan perampokan. Hari Kamis, dia melakukan suatu pencurian. Hari Jumat membunuh lagi. Terus kemudian hari Sabtu ketangkap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pidananya? Dia dipidana, dia melakukan tindak pidana apa? Kalau dijumlahkan ini ya, oh dia berarti melakukan seluruh tindak pidana. Ya, bagaimana perhitungannya? Ya jumlahkan saja. Nah, kalau demikian kan repot. Salah ini kalau jumlahkan. Pembunuhan 15. Pencurian 5 tahun sudah 20. Terus kemudian perkosaan dan lain sebagainya. Di total mungkin sampai 50 tahun dia akan dipenjara. Nah, yang demikian ini ada perhitungannya. Ini adalah namanya perbarengan tindak pidana. Jadi kadangkala melakukan suatu tindak pidana yang sangat banyak, bahkan sampai ratusan tindak pidana. Wah, ini kan ratusan tindak pidana itu ya. Terus yang terakhir ini sudah paling jahat bahasanya. Kalau dikatakan dalam sikap batin itu sikap batin yang paling jahat. Ini kenapa? Yang ketujuh itu namanya pengulangan. Atau kalau saudara yang sering melihat atau mendengar di berita-berita media online maupun televisi, namanya adalah residif. Orangnya disebut residivis. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Perbuatannya namanya residif. Kalau orangnya residivis, ini adalah pengulangan tindak pidana. Orang sudah melakukan tindak pidana, sudah dijatuhi sanksi pidana, bayangkan, jadi kan harusnya orang yang dijatuhi sanksi pidana itu harusnya sudah tobat, tidak akan mengulangi lagi. Tapi ini masih mengulangi lagi. Wong sudah melakukan perkosaan, sudah dipidana, ya kan? Harusnya jerak, keluar penjara, lihat perempuan, kemudian dia memerkosa kembali. Ini kan suatu hal, hatinya itu sudah sangat jahat. Oleh karena itu, ada yang namanya pengurangan tindak pidana. Tentunya akan ditambahi nanti pidananya berapa. Kan demikian. Nah, apakah setiap pengulangan itu merupakan suatu bentuk residif? Nanti kita akan lihat di dalam penjelasannya di akhir-akhir perkuliahan. Oke, saudara semua, bahwa kita akan masuk yang pertama adalah permufakatan jahat. Permufakatan jahat atau conspiration ini tidak diatur secara khusus di dalam ketentuan umum KUHP. Jadi pengertiannya ada di dalam pasal 88. Walaupun di dalam pasal 88 ini, kalau kita lihat pengertian di dalam pasal 88 hanya pengertian saja. Karena masuknya dalam pasal 88, ini masuk dalam bab ke-9, maka hanya berlaku bagi KUHP saja. Pengertian ini tidak berlaku bagi undang-undang di luar KUHP. Karena apa? Coba saudara lihat pasal 103. Pasal 103 yang berlaku ketentuan umum dalam KUHP ini, yang berlaku di luar KUHP hanya hanya bab 1 sampai bab 8. Gitu ya. Sehingga hanya sampai pasal 85. Kan demikian, 1 sampai 85. Oke, di dalam pasal 88 dapat saudara lihat, coba dibuka. Dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada 2 orang, gitu ya, 2 orang atau lebih telah sepakat
bermufakat melakukan suatu kejahatan. Saudara lihat saja di dalam KUHP-nya. Jadi saudara dengan teman saudara geremeng-geremeng ini, ayo kita besok ngebom di masjid sana, ngebom di gereja sana, ngebom di kantor polisi sana, ngebom di kantor pemerintahan sana, dan lain sebagainya. Ngebom di mana? Itu saumpamanya bermufakat. Sudah sepakat? Oke, sepakat. Nah, saudara ternyata ketahuan duluan oleh polisi melakukan permufakatan jahat terhadap tindak pidana terorisme. Ditangkap saudara. Nah, baru hanya ada dua orang atau lebih yang melakukan bermufakat, bersepakat melakukan tindak pidana. Nah, di dalam KUHP ini hanya terbatas, hanya dapat dipidana jika disebutkan dalam pasal. Kenapa? Karena memang tidak diatur dalam ketentuan umum, kan demikian. Contohnya pasal berapa? 110, 116, 125. Ini permufakatan jahatnya dipidana. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah permufakatan jahat terhadap pembunuhan dapat dipidana? Oh, tidak. Kenapa tidak dapat dipidana? Kenapa tidak dapat? Karena di dalam pembunuhan itu tidak mencantumkan secara tegas bahwa permufakatannya dapat dipidana. Sehingga karena tidak dicantumkan secara tegas dalam pasal, maka permufakatan jahat terhadap tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipidana. Jadi saudara bermufakat, ayo kita membunuh orang. Belum dilaksanakan, ya tidak dapat dipidana. Demikian ya, itu permufakatan jahat. Yang kedua adalah persiapan tindak pidana. Nah, kita akan bicara tentang persiapan tindak pidana. Di dalam tindak pidana, step selanjutnya, kalau saudara sudah bermufakat, maka biasanya adalah ada titik yang namanya persiapan. Nah, pas saat saudara mempersiapkan, oh kok tiba-tiba ditangkap polisi, itu namanya tindak pidana dalam tahap persiapan. Ini lebih sempit daripada permufakatan jahat di dalam pasalnya, karena memang sama dengan permufakatan jahat tidak ada dalam ketentuan umum KUHP. Tidak ada. Di KUHP tidak ada dalam ketentuan umum. Akan tetapi di KUHP terdapat beberapa pasal, seperti pasal 110 ayat 2. Ini persiapannya dipidana, gitu ya. Jadi persiapan tindak pidana dipidana, hanya mempersiapkan saja. Tahapnya ya, mungkin saudara seseorang sudah bermufakat. Setelah bermufakatan dia, oke, kita persiapan alatnya. Ambil alat A. Oh, ini mana TNT-nya? Bomnya diambil. Ini dan sebagainya. Sudah disiapkan semua, ditangkap polisi. Nah, ini namanya persiapan tindak pidana. Persiapan tindak pidana ini juga berlaku terbatas, hanya dapat dipidana jika disebutkan dalam pasal. Persis yang saya jelaskan seperti di permufakatan jahat. Nah, coba buka lagi pasal 362. Apakah di dalam pasal 362 persiapan dapat dipidana? Nah, dilihat saja di dalam pasal 362 itu ketentuan tentang pencurian. Apakah ada yang menyatakan bahwa permufakatan jahat atau persiapan ini ya, persiapan tindak pidananya dapat dipidana? Jika tidak ada, ya berarti tidak dapat dipidana. Jika ada, berarti ada. Coba saudara buka pasal 110 yang ayat 2. Di sana dikatakan, pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan pada pasal 104 atau 108. Demikian. Yang keempat, mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang maksudnya akan diberitahukan kepada orang lain. Ini ada beberapa delik persiapan. Permufakatan jahat dan persiapan hanya itu yang dapat kita bahas. Kecuali nanti kalau RKUHP sudah diterapkan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena di sana permufakatan jahat dan persiapan masuk tersendiri di dalam suatu pasal yang dibahas di ketentuan umum. Dan ada syarat-syaratnya dan berapa pidananya itu ada di dalam RKUHP. Coba saudara cek nanti ya RKUHP-nya seperti apa untuk
permufakatan jahat dan persiapan. Saudara-saudara semua, nah ini baru mulai, ini bagian suatu bentuk tindak pidana yang sangat penting. Melakukan suatu, kita akan masuk ke dalam percobaan. Ini mulai panjang kalau sudah bicara percobaan, ya, karena memang ini terdapat di dalam buku 1 yang berlaku untuk seluruh delik atau tindak pidana di KUHP dan juga berlaku untuk seluruh tindak pidana yang ada di luar KUHP, di mana berlaku terhadap suatu tindak pidana yang ada di luar, di undang-undang di luar KUHP, jika undang-undang di luar KUHP tersebut tidak mengatur sendiri. Kalau mengatur sendiri, yang berlaku ya aturan yang ada di dalam undang-undang khusus tersebut. Oke. Kadangkala seseorang melakukan suatu tindak pidana seperti contoh tadi yang saya kemukakan adalah A berniat untuk membunuh B. Nah, karena berniat untuk membunuh B, maka A itu melakukan segala macam persiapan. Ada pisau, membawa pisau atau pistol, membawa alat-alat lah, dan rencananya jelas. Tanggal waktunya pas. Nah, nanti habis pulang dari sekolahan atau kantor atau apa, akan saya cegat di jalan. Kemudian akan saya bunuh. Nah, sudah. Kemudian si A ini mendatangi si B. Begitu sampai di jalan, ketemulah dengan si B, langsung yang namanya si A menusukkan pisau ke dada si B. Nah, karena memang ajalnya belum sampai, maka si B ini kebetulan terkapar. Setelah terkapar, ada orang yang menolong, dan membawa ke rumah sakit. Nah, ketika membawa ke rumah sakit inilah akhirnya si B ini selamat, tidak jadi terbunuh. Nah, bagaimana si A? Apakah si A itu melakukan pembunuhan? Tidak. Karena si A ini, karena unsur-unsurnya itu belum masuk, karena belum ada bahasan merampas nyawa orang lain. Maka si A ini dikatakan hanya sebagai mencoba melakukan suatu pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan, tapi dalam taraf percobaan. Percobaan ini istilahnya adalah fogging atau attempt. Nah, itu ya, fogging. Fogging ini bukan semprotan nyamuk ya. Saudara kan kalau di kampung-kampung ada itu pas musimnya apa? Musim nyamuk malaria itu atau demam berdarah, ada fogging, penyemprotan. Nah, ini beda, ini fogging. Itu semprotan nyamuk. Kalau ini fogging, percobaan. Oke. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam KUHP tidak memuat pengertian percobaan. Coba dicek saja di KUHP. Apa sih pengertian percobaan? Tidak ada di sana. Di sana hanya ada memberi batasan kapan ada percobaan. Coba sekarang semua dibuka KUHP-nya. Dilihat KUHP-nya. Ya, dilihat sekarang. Sekarang aja dilihat. Pasal 53 dan 54. Saya juga akan buka ini ya. Saudara buka, saya juga akan buka. Bab keempat tentang percobaan. Mencoba, pasal ayat 1 ini penting sekali. Mencoba, ayo bareng-bareng dibaca silahkan. Saya membaca, saudara juga membaca. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ya. Yang kedua, ayat 2-nya, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ayat 3-nya, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan
adalah sama dengan kejahatan selesai. Ini sudah ya. Jadi percobaan itu diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Nah, di dalam ini batasannya apa? Kalau ingin disebut sebagai percobaan, di dalam pasal 53 ayat 1 jelas, kalau ingin disebut sebagai percobaan, maka harus ada niat. Niat dulu. Niat untuk melakukan suatu tindak pidana. Harus punya niat. Yang kedua adalah ada permulaan pelaksanaan. Setelah niat, ada permulaan pelaksanaan. Kalau hanya niat saja, belum melakukan suatu permulaan pelaksanaan, maka tidak dapat disebut sebagai percobaan. Itu belum mencoba, baru niat. Saya ingin si A berniat melakukan pembunuhan, tapi hanya niat, belum melakukan apa-apa. Ini ya belum. Tapi kalau ingin disebut sebagai percobaan, harus ada permulaan pelaksanaan. Terus yang ketiga adalah tidak selesainya perbuatan. Ini unsur sangat penting ini. Unsur percobaan sangat penting. Tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi, perbuatan percobaan itu tidak selesai. Tidak selesai. Jadi, kalau saudara si A ingin membunuh B, maka si A sudah menusuk, melakukan pemulaan pelaksanaan, tapi tidak selesai. Artinya pembunuhan tidak terjadi, tidak sampai meninggal orangnya, karena bukan disebabkan kehendaknya si pelaku, si A. Beda nanti ya, beda nanti kalau disebabkan karena kehendaknya pelaku. Saudara sudah, contohnya apa coba? Si A melakukan suatu pembunuhan, si A membunuh si B. Nah, ketika si A membunuh si B, belum sampai. Begitu ditusuk, kemudian si A ternyata sadar. Ya Allah, ternyata membunuh itu dosa besar ya, nanti saya akan dipenjara. Akhirnya dia langsung menolong si B itu bawa ke rumah sakit. Sehingga si B tidak jadi mati, tidak jadi meninggal. Kenapa? Karena si A yang menolong si B. Si A itu siapa? Pelakunya sendiri. Jadi tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya si A. Nah, ini nanti tidak masuk ke dalam perbuatan percobaan. Tapi nanti bagaimana pertanggungjawaban si A yang telah menusuk B? Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Saudara ingin mencuri, sudah masuk ke rumahnya orang. Begitu mau mengambil barang, barangnya sudah dipegang, belum diambil ini, masih dipegang, di atasnya lihat ada tulisan-tulisan Arab. Akhirnya saudara sadar, ya ternyata mencuri berdosa besar. Akhirnya saudara balik kanan. Balik kanan tidak jadi mencuri. Ditangkap, digerebek sama orang banyak. Saya belum jadi mencuri. Baru masuk saja, terus melihat ada tulisan Arab. Sehingga belum jadi. Dengan kehendaknya sendiri, saya tidak menyelesaikan perbuatan saya. Itu ya, sama demikian. Nah, ini nanti dapat dilihatlah unsur-unsurnya. Memang unsur di sini nanti akan dilihat harus secara detail. Apakah dia sudah selesai melakukan suatu perbuatan atau belum, terutama pada delik-delik yang formilnya. Kalau material kan jelas, penyelesaian suatu tindak pidana dilihat dari akibatnya kan, akibatnya jelas. Kalau formil kan perbuatannya, nanti akan dilihat. Oke. Nah, menurut sistem di KUHP, ternyata tidak semua percobaan itu dipidana. Jadi saudara lihat ya, bahwa percobaan itu dipidana. Percobaan dipidana jika bla 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 ada niat. Yang kedua apa? Ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga tidak selesainya suatu perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri. Itu 3. Dan dipidana berapa? Di sana juga dikatakan di dalam pasal 53 itu apabila telah melakukan suatu tindak pidana percobaan maka dipidana. Kan demikian. Pidana dikurangi 1/3 di sana begitu ya. Untuk tindak pidana. Ada juga yang 15 tahun dan lain sebagainya. Intinya suatu percobaan tindak pidana itu akan dipidana. Nah,
ternyata di dalam KUHP ada beberapa suatu perbuatan percobaan yang tidak dipidana. Apa saja? Nah ini A, yang dapat dipidana hanya percobaan terhadap tindak pidana kejahatan. Sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Pelanggaran itu ada di mana? KUHP harus dibuka. Pelanggaran di dalam buku 3. Percobaan di dalam buku 3 tidak dapat dipidana. Demikian ya. Namun, semua percobaan kejahatan, tidak semua percobaan terhadap kejahatan dipidana. Ternyata ada beberapa suatu percobaan terhadap kejahatan tidak dipidana. Misalkan apa? 1. Percobaan perkelahian tanding. 2. Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan. Yang 3. Percobaan penganiayaan biasa. Yang 4. Percobaan penganiayaan ringan. Jadi kalau saudara menganiaya, itu percobaannya tidak dapat dipidana. Tapi coba, apakah saudara bisa mencoba menganiaya? Kan ya angel, susah toh? Susah, karena saudara ngantem sekali, apakah itu mencoba? Oh, itu sudah menganiaya. Itu sudah delik, sudah masuk delik asri. Kan? Jadi permulaan pelaksanaan dalam penganiayaan itu agak rumit, agak susah. Makanya ya wajar saja ketika percobaan penganiayaan tidak dapat dipidana. Karena bisa jadi tidak mungkin terjadi. Karena nunyul sedikit saja, di visum ada bekas penganiayaan, yaitu namanya penganiayaan. Kan, ya. Ya mungkin mukul tapi tidak kena, gitu ya, kelewat jus, nah itu mungkin menjadi percobaan penganiayaan. Oke. Nah, ini ada diskusi yang menarik di dalam problematika tentang percobaan ini. Para pakar ahli hukum. Itu apa diskursusnya, diskusinya seperti apa? Adalah apakah, ada pertanyaan, apakah percobaan itu merupakan delik selesai atau tidak? Jadi analoginya begini. Percobaan itu dianggap delik selesai atau bukan? Kok kenapa sih ini menjadi suatu diskursus? Nah, ini mulai mikir ini. Tapi gini, sebelum saya sampai sini, saya ingin memastikan ini nanti kita akan bicara pertemuan selanjutnya ya, yang kedua ya. Saya akan memastikan dulu pemahaman saudara terhadap pasal 53 dulu. Ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas ini. Kita akan loncati dulu ya, biar saudara paham secara ini dulu. Jadi ingat, di dalam percobaan itu ada niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya suatu perbuatan bukan semata-mata kehendaknya sendiri. Itu jelas ya percobaan. Terus percobaan terhadap kejahatan dipidana, terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana. Ada beberapa percobaan terhadap kejahatan yang tidak dapat dipidana, ada 4 ini, ya kelihatan jelas ya. Itu harus paham dulu. Kemudian bagaimana pidananya? Nah, saya ingin langsung ke sana dulu ya. Kita nanti bicara tentang diskursus ini setelah itu. Karena repot kalau saya bicara ini kan online sistemnya. Jadi saya harus punya target minimal saudara. Target minimal saudara. Oke. Setelah target minimal tercapai, nanti baru ini kita akan bicarakan. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kita langsung masuk ke dalam ini dulu. Mana ya? Kok tidak ada. Nah, ini pidananya. Ya, saya akan langsung ke pidananya. Setelah itu jelas masuk percobaan, maka pidananya itu bagaimana toh? Nah, ingat bahwa yang dapat dipidana hanya percobaan terhadap tindak pidana. Terhadap tindak pidana berupa kejahatan di dalam buku 2. Terus pidananya berapa? Di dalam KUHP pasal 53 jelas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana
untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Apabila ada pembunuhan, apabila ada tindak pidana pembunuhan, apabila ada tidak pidana pembunuhan gitu ya, maka coba kita lihat pembunuhan itu pasal 338 berapa pidananya? 15 tahun, ya kan? 15 tahun. Kalau maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga, orang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, maka pidananya berapa? Kalau mencoba melakukan tindak pidana pembunuhan, ya 15 tahun dikurangi sepertiga. Demikian ya, 15 tahun dikurangi sepertiga. Jadinya berapa? Nah, sepertiga 15 tahun berapa? 5 tahun. Berarti 15 tahun dikurangi 5 tahun. Jadinya berapa? Mencoba melakukan pembunuhan, berapa pidananya? 10 tahun. Ini masih yang normal, yang 15 tahun. Saudara harus berlatih bagaimana yang pidananya 5 tahun. Bagaimana yang pidananya 4 tahun. Dikurangi sepertiganya itu jadinya berapa? Nah, demikian. Nanti coba-coba ya. Nanti akan saya beri feedback tugas di dalam Elena. Saudara nanti akan mengerjakan. Ini tugas. Kemudian, kalau tidak pidana itu, jadi ini. Nah, kemudian kalau tindak pidana itu diancam mati atau tindak pidana seumur hidup, ya. Tapi saudara nanti kalau mau ini apa namanya, mau hitung-hitungan itu harus dihitung betul, ya. Bagi contoh begini ini, tadi kan pembunuhan 15 tahun ya kan. Pembunuhan itu kan 3 mana tadi? Ya. 3 Jadi kalau bicara pembunuhan itu kan 338, itu kan 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, jadi 15 tahun dikali sepertiga dikali sepertiga dari 15. Sehingga berapa? Sama dengan ini kan berarti 15 tahun dikurangi 5 sama dengan 10 tahun. Jadi harus begini nanti hitung-hitungannya. Saudara dilihat. Nanti pencurian pun demikian, ya. Pencurian pun demikian. Bagaimana kalau 338 saumpama? Bagaimana 338 dan bagaimana kalau 332? Ya sama. Kalau ini di sini ya. Contohnya kita Oke. Jadi kalau ini kita lihat itu contohnya sama pencurian 362. Pencurian itu 362. Ini kan berapa yang 362 itu? 5 tahun. Ya sama. Berarti sepertiga 5 tahun dikurangi sepertiga dari 5 tahun. Sama dengan 5 tahun dikurangi berapa coba? Sepertiga dari 5 tahun. Nah, kalau sepertiga dari 5 tahun itu kan berarti
Dikurangi sepertiga. 5 tahun itu berapa bulan? 60 bulan. Oke lah, 60 bulan. Berarti kan bisa jadi di 12 dikali 5, 60 bulan. 60 bulan sepertiganya berapa? 60 dikurangi sepertiga. Nah, kalau 60 dibagi 3 aja berapa? Kan 20. Berarti kan 20 bulan. Kalau 60 bulan dikurangi sepertiganya, berarti ada 40 bulan. Kan begitu ya? 40 bulan. Nah, 5 tahun dikurangi 20 bulan. Ya. Nah, berarti sama dengan berapa sisanya? 40. 40 bulan itu berapa? Coba 40 bulan. 3 tahun, 4 bulan. Nah, gitu ya, 3 tahun 4 bulan. Jadi jelas ya, 3 tahun 4 bulan. Nanti gitu urutannya pokoknya, 3 tahun 4 bulan. Kalau saya yang 5 tahun ini tidak perlu saya bulatkan. Jadi saya biasanya 5 tahun dikurangi sepertiga dari 5 tahun. Oh, yang bisa dikurangi sepertiga itu 3 tahun. Oke, saya langsung ambil setahun. Sisa masih 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 2 tahun itu 2 tahun itu berarti 24 bulan. 24 bulan saya ambil 2/3-nya, itu berarti 2/3 saya ambil 8 sepertiganya, berarti 8 bulan. Saya potong 8 bulan. 8 bulan saya potong, berarti masih sisa berapa coba? Masih sisa 16 bulan. 16 bulan tambah 2 tahun, berarti ada 3 tahun 4 bulan. Jadi langsung diawang-awang. Nanti kalau saudara sudah biasa akan terbiasa begitu, gitu ya. Itu kalau kita bicara. Nah, apabila itu tindak pidana itu diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, ya, pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah penjara 15 tahun. Apabila ada pidana tambahan, maka maksimum pidananya sama dengan delik. Pidana tambahannya seumpama dirampas kemerdekaan, dirampas apa namanya? Dirampas barangnya dimusnahkan, yaitu saudara bisa lihat, yaitu tidak akan dikurangi, begitu ya, tidak akan dikurangi. Seumpama pidana tambahannya pencabutan hak tertentu, ya tidak bisa dicabut dikurangi sepertiga, tidak bisa. Pencabutan hak tertentu itu ya langsung akan dicabut, ya. Jadi kalau pencabutan hak tertentu itu ya nanti akan dicabut. Nah sekarang ini apa namanya, coba saudara itu nanti sudah. Coba ada tugas saudara, silahkan saudara, ini tugasnya ya. Nanti coba direktorat, nanti akan saya masukkan dalam Elena juga. Saudara berlatih. Oh, nanti aja lah, saya akan masukkan ke Elena ya. Saudara berlatih bagaimana apa namanya, bisa buka di dalam beberapa pasal itu. Saudara silakan percobaan terhadap 378 itu berapa ya, pasal 378. Terus saudara mencoba dianalisis juga percobaan terhadap pasal-pasal yang lain. Sebagai contoh, pasal perkosaan. Perkosaan itu berarti 285. Terus saudara coba di dalam pasal 372
2, penggelapan. Ini berapa? Ini berapa gitu ya. Nah, nanti setelah itu saudara silahkan bisa diupload di Elena. Tapi ini pakainya apa nanti? Ya silahkan nanti bisa diketik dan sebagainya. Yang jelas berapa percobaan dari tindak pidana tiga-tiganya ini, maka saudara nanti harus ada hitung-hitungannya seperti ini. Nah, ini harus ada hitungan seperti ini ya, hitung-hitungannya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk 10 tahun Pak, 3 tahun Pak, enggak bisa. Jadi harus ada hitung-hitungan. Harus ada hitung-hitungannya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya sambung di Elena. Nanti tugas yang ini pun akan saya berikan di Elena lebih lanjut. Jadi pasalnya nanti ada tambahan atau bahkan pengurangan atau perubahan itu ya. Yang penting saudara siap-siap saja tugas ini nanti akan saya berikan di Elena. Nah, saudara-saudara semua, ini belum selesai percobaan. Saya hanya mengutarakan yang paling biar ini menjadi menjadi target minimal. Saudara sudah tahu percobaan itu seperti apa, kemudian saudara sudah tahu pengaturannya di KUHP seperti apa, kemudian saudara tahu bagaimana model perhitungannya. Jadi pidananya dikurangi 1/3. Tapi ingat ya, dikurangi 1/3. Tapi bagi yang ancaman TP-nya itu mati atau seumur hidup, maka 15 tahun. Ini yang kadang kelepasan, tahunnya kurangi 1/3 semua. Terus ketika ada orang yang pidana mati, dikurangi 1/3 lah. Apakah nanti matinya hanya 2/3 mati? Kan tidak ada, kan begitu ya. Oke. Jadi itu penting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saudara. Saudara sudah tahu pokok-pokoknya itu. Nah, karena ini materi percobaan belum selesai, kita nanti akan sambung lagi di dalam pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan bahas ini tentang diskursus, apakah percobaan itu merupakan delik sempurna maupun delik yang tidak sempurna, bagaimana nanti percobaan yang bicara tentang nanti ada teori-teori ya, terus kita akan menjelaskan lebih lanjut niat itu seperti apa, kemudian setelah niat tidak permulaan pelaksanaan itu seperti apa, kemudian tidak selesainya suatu perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri itu bagaimana, kemudian kita akan istilahnya membedah satu persatu, ada percobaan mampu, tidak mampu, ada Mengel, Emtat-Bestan, dan lain sebagainya. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Demikian ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.